Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gina Damayanti dengan NIM 20208175. Jadi di sini saya akan menjelaskan proposal studi kelayakan bisnis usaha Samyang dan Satrol. Bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang usaha. Dengan perkembangan zaman dan teknologi pada masa kini, banyak masyarakat mencari makanan cepat saji yang berpedoman pada rasanya yang enak dan murah. Mie instan saat ini menjadi pilihan yang tepat. Selain mudah diolah dan harganya yang terjangkau, banyak juga aneka cita rasa yang ditawarkan. Untuk itulah saya bermaksud untuk membuat makanan yang memiliki rasa yang enak dengan harga yang cukup murah dan aman untuk dikonsumsi. Dari uraian di atas, maka sangat potensial bila saya mengembangkan usaha ini, karena sebagian dari masyarakat sangat menyukai mie atau samyang karena rasanya yang enak, pedas, dan nikmat. Mie asal Korea ini cukup tren pada akhir tahun 2016 sampai pada saat ini. Namun harganya yang cukup meronggah kantong untuk kalangan bawah. Maka dari itu saya ingin memadukan mie samyang dengan balutan rice paper yang berbentuk lembaran tipis dengan ketebalan 0,16 mm, kering, berwarna putih, transparan yang nantinya akan memiliki beraneka ragam saus dan topping, sehingga konsumen dapat memilih rasa yang sesuai dengan kesukaan mereka. Selain itu, terdapat menu lain selain samyang roll, yaitu salad roll. Makanan ini berbahan dasar sayur yang disajikan dalam bentuk gulungan. Menu ini sangat cocok untuk para pecinta gaya hidup sehat, dan mereka dapat menikmati samyang dan salad roll ini dengan harga yang terjangkau. Jadi, siapapun bisa mengkonsumsi samyang dan salad roll ini, baik orang yang sudah tua maupun orang muda. Samyang dan salad roll ini dapat dinikmati dalam kondisi apapun, yaitu malam hari ataupun pagi hari, serta sangat praktis karena samyang dan salad roll ini bisa dinikmati di mana saja, bahkan saat berkendara ataupun kegiatan lainnya. 1.2 ada rumusan masalah. Jadi berdasarkan latar belakang penyusunan proposal ini, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama ini, apakah usaha samyang dan salad roll ini layak atau tidak berdasarkan studi kelayakan bisnisnya? Yang kedua, mengukur permintaan masa kini dan masa depan usaha samyang dan salad roll. Dan 1.3 tujuan program. Jadi berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penyusunan proposal ini adalah yang pertama, untuk mengetahui apakah usaha samyang dan salad roll ini layak atau tidak berdasarkan studi kelayakan bisnisnya. Dan yang kedua, untuk mengetahui bagaimana permintaan masa kini dan masa depan usaha samyang roll dan salad roll. Bab 2 adalah landasan teori. Pengertian studi kelayakan suatu proyek atau perusahaan adalah penelitian yang melibatkan berbagai aspek, yaitu aspek hukum dan legalitas, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen sumber daya manusia, aspek teknik dan teknologi, aspek finansial, aspek ekonomi dan sosial, dan aspek lingkungan, yang semuanya menjadi landasan untuk penelitian studi kelayakan yang hasilnya nanti digunakan untuk memutuskan apakah suatu proyek atau usaha dapat dilaksanakan atau ditunda bahkan tidak dilaksanakan. Dengan demikian, studi kelayakan bisnis sering juga disebut sebagai studi kelayakan, yang merupakan elemen yang harus dipertimbangkan ketika mengambil keputusan apakah menerima atau menolak ide bisnis yang direncanakan atau keuntungan bisnis, baik dari segi finansial dan pemasaran sebagai proses profesional yang manajerial, di mana individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, mewarnai, dan memperdagangkan apapun yang mereka butuhkan. Nilai dengan orang atau kelompok lain. Dari definisi di atas, maka ditujukan bahwa pemasaran adalah seperangkat prinsip untuk memilih pasar sasaran atau target market, menilai kebutuhan konsumen, mengembangkan barang dan jasa, dan memuaskan keinginan serta memberikan nilai kepada konsumen dan manfaat bagi bisnis. Bab 3 ada pembahasan. Jadi 1.4 ini adalah profil usaha. Jadi nama produk usaha ini dinamakan samyang dan salad roll dengan kualitas yang baik dan juga harga yang sangat terjangkau. Lokasi pembuatan dan penjualan ini berada di daerah Bekasi. Nama produknya samyang dan salad roll. Pemiliknya adalah Gina Damayanti. Jenisnya adalah UMKM. Bentuknya adalah bergerak dalam bidang perdagangan yang bentuk kegiatan usahanya dilakukan secara individu. Alamat usahanya yaitu Pondok Surya Mandala, Blok P nomor 7. 1.5 Gambaran produk. Produk yang dihasilkan berupa samyang dan salad roll yang diberi nama Gisam's Roll.
Hidangan kekinian samyang roll ini memiliki rasa yang pedas namun tetap enak. Karena di atasnya ada taburan wijen, nori, dan ada tambahan saus pedas dan saus keju yang membuat sajian samyang roll ini terasa semakin lezat. Sedangkan salad roll memiliki sensasi yang segar, ringan, sehat, dan salad roll ini biasanya ditambahkan dengan daging kepiting, udang, salmon, dan makanan ini dibuat sebagai cemilan praktis karena kemasan box yang menarik dan mudah untuk dibawa kemana-mana. Makanan ini sangat cocok dinikmati dalam kondisi apapun, baik malam hari maupun pagi hari, serta sangat praktis karena samyang dan salad roll ini bisa dinikmati di mana saja, ataupun kegiatan lainnya. Dan nantinya saya akan mengembangkan juga varian menu lainnya sesuai dengan selera konsumen di pasaran. 1.6 Aspek-aspek yang dibahas. Dalam penyusunan laporan studi kelayakan bisnis ini, penyusun menggunakan 7 aspek yang disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Ketujuh aspek tersebut adalah aspek hukum dan legalitas, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen sumber daya manusia, aspek teknik dan teknologi, aspek finansial, aspek ekonomi dan sosial, dan aspek lingkungan hidup. Dan berikut ini penjelasannya. Yang pertama, ada aspek legalitas. A. Analisis kesesuaian bisnis dengan hukum. Aspek hukum merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam sebuah proyek, termasuk proyek bisnis. Salah satu tujuan dari analisis aspek hukum adalah untuk mengetahui legalitas suatu bisnis. Legalitas ini diwujudkan dari bagaimana kata tepat badan hukum yang sesuai dengan ide bisnis. Dengan adanya legalitas ini dapat pula dijadikan jaminan-jaminan untuk melakukan pinjaman jika bisnis dibiayai dengan pinjaman. Nah, usaha bisnis samyang dan salad roll ini merupakan sebuah usaha perseorangan dikarenakan usaha samyang dan salad roll ini baru beberapa bulan berlangsung. Lokasi usahanya juga kurang begitu besar. Bentuk usaha perseorangan ini merupakan badan hukum yang tepat jika dilihat dari kemampuan pengelolaan usaha dan kegiatannya. Samyang dan salad roll ini belum memiliki izin usaha yang lengkap dan hanya izin sewa tempat dan lokasi secara lisan. Yang B, analisis kemampuan memenuhi perizinan. Dalam usaha perseorangan tidak terdapat peraturan perundang-undangan, hanya memiliki perizinan untuk izin sewa tempat, kepemilik tanah, dan izin lokasi secara lisan. Yang C, dukungan pemerintah dan masyarakat setempat. Dukungan pemerintah, dengan adanya usaha samyang dan salad roll ini, pemerintah banyak memberikan dukungan terhadap para usaha UMKM, khususnya terkait tentang perizinan usaha di bidang kuliner. Dukungan masyarakat setempat, dengan adanya samyang dan salad roll ini, masyarakat mengapresiasi suatu produk baru karena samyang dan salad roll ini merupakan salah satu produk makanan yang sehat yang memiliki berbagai manfaat bagi seluruh masyarakat dan para konsumennya, sehingga aman untuk dikonsumsi. Dan yang D, kesimpulan dari kelayakan aspek hukum dan legalitas ini adalah, pada aspek hukum dan legalitas ini, suatu usaha yang diharapkan telah memiliki pelaku bisnis yang sesuai dengan usaha yang akan dijalankan dan juga telah memiliki perizinan usaha yang jelas dan lengkap sehingga suatu usaha dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Yang kedua ada aspek pasar dan pemasaran. A. Ada analisis pasar. Jadi pada usaha samyang dan salad roll ini mempunyai potensi sangat besar karena tingkat konsumsi masyarakat yang semakin bertumbuh dibanding kondisi normal. Selain itu, dengan usaha yang saya dirikan ini telah melakukan penjualan secara online maupun offline yang dapat memudahkan para konsumen yang menyukai samyang dan salad roll kami, dan juga rasa yang sudah direview dari konsumen yang rata-rata menyukainya. Yang B ada analisis persaingan. Analisis SWOT. Yang pertama ini ada kekuatan atau strength. Jadi usaha ini tuh mampu memenuhi perizinan usaha. Yang kedua, produknya juga unik yang dihasilkan dari bahan-bahan baku yang berkualitas dengan bahan-bahan segar seperti mie samyang, sayur mayur, udang, bihun, dan lain-lain yang rata-rata tidak diolah dengan cara digoreng. Yang ketiga, serta packaging yang unik dan mudah dibawa. Yang keempat, penyajian dari samyang dan salad roll ini sangatlah sederhana tanpa memerlukan banyak waktu dalam penyajiannya. Dan yang terakhir, harga dari samyang dan salad roll ini cukup murah sehingga dapat terjangkau oleh semua kalangan masyarakat atau konsumen. Nah, yang kedua ada kelemahannya, yaitu usaha ini itu mudah ditiru dikarenakan masyarakat yang menyukai makanan-makanan yang sudah terkenal
sehingga memungkinkan akan adanya bisnis-bisnis baru yang menekuni usaha yang sama seperti Samyang dan Satrol ini. Terus juga permintaan dan dari konsumen biasanya akan menurun jika keadaan cuaca sedang buruk. Nah, yang ketiga ada peluang, yaitu melihat banyaknya kalangan mahasiswa dan masyarakat yang membutuhkan makanan atau snack terutama pada jam kuliah atau malam hari, sehingga Samyang dan Satrol ini tuh bisa menjadi alternatif sebagai makanan pengganti makanan pokok. Yang kedua, peluang dari bisnis ini tuh mampu bersaing dengan usaha makanan ringan lainnya. Yang ketiga, juga dapat memperluas wilayah pemasaran dengan meningkatkan promosi di media sosial guna mencapai pasar global. Yang terakhir, Samyang dan Satrol ini bisa dinikmati oleh semua usia dari yang muda sampai yang tua, maka sasarannya juga mencakup semua kalangan masyarakat. Dan yang terakhir ini ada ancaman. Jadi ancaman dari usaha ini yaitu banyaknya pesaing yang terus bertambah dilihat dari masyarakat yang mengikuti pertumbuhan zaman seperti ini. Kenaikan harga bahan baku yang menyebabkan perubahan harga pada Samyang dan Satrol. Dan apabila pelayanan dan kualitas yang diberikan kepada konsumen kurang memuaskan, maka konsumen pun akan merasa kecewa, sehingga usaha ini akan terancam bangkrut. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, maka saya akan menjalankan usaha ini dan selalu memberikan pelayanan dan kualitas produk yang terbaik kepada semua konsumen. Nah, kualitas produk yang baik dan pelayanan yang terbaik juga menjadi prioritas utama saya dalam menjalankan usaha ini. Yang C, ada analisis market share. Jadi usaha ini menciptakan sebuah cemilan yang sedang tren di zaman modern seperti ini, dengan rasa dan varian yang bermacam-macam menjadikan usaha ini mempunyai peminat yang banyak, dikarenakan Samyang dan Satrol ini terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas sehingga rasanya disukai banyak orang dan juga mampu menguasai pangsa pasar. Jadi market share dari usaha ini sangatlah layak. Yang D ini ada analisis strategi pemasaran. Jadi pada masa sekarang ini tingkat persaingan semakin ketat, begitu juga dalam bidang kuliner. Para pelaku usaha yang menginginkan usahanya dapat bertahan dan berkembang maka harus pandai untuk memutar otak untuk memasarkannya. Maka dari itu peran pemasaran dalam suatu usaha sangat begitu penting, sebab pemasaran akan menentukan bagaimana kelanjutan untuk suatu usaha perusahaan. Salah satu kegiatan yang tidak boleh ditinggalkan dalam pemasaran yang pertama ini ada geografi. Jadi Samyang dan Satrol ini membuka usaha di sekitaran pemukiman warga dan kampus supaya mudah untuk dikunjungi dan mudah untuk diakses. Bisnis ini akan beroperasional hanya di daerah Bekasi saja melalui online shop dan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp, sehingga lebih mudah untuk dijangkau dikarenakan daya tahan makanan ini yang hanya bisa bertahan selama 2 hari. Dengan dipasarkannya melalui online shop, Samyang dan Satrol ini bertujuan agar produk-produk makanan dapat tersebar luas melalui media sosial dan juga konsumen dapat memesan sesuai keinginannya. Yang kedua, ada demografi. Produk makanan Samyang dan Satrol ini dapat dibeli oleh semua kalangan baik laki-laki maupun perempuan. Dari usia anak-anak, remaja, sampai orang dewasa, karena produk yang ditawarkan juga bukan merupakan produk khusus yang hanya dapat dikonsumsi oleh kalangan tertentu. Yang ketiga ada income segmentasi, dibuat katalog yang telah diposting melalui sosial media seperti Instagram dengan harga jual per box dengan kisaran harga 20.000 sampai 31.000 sehingga para konsumen pun dapat memilih harga yang sesuai dengan budget mereka. Yang keempat ada promosi. Jadi usaha Samyang dan Satrol ini akan memberikan informasi seputar diskon dan promo-promo yang sangat menarik melalui media sosial. Jadi jika produk ini dapat lebih luas penyebarannya, maka saya akan memilih seorang influencer dan memberikan endorse supaya banyak masyarakat yang berdatangan untuk mengunjungi situs atau website di Samyang dan Satrol ini dan juga datang secara langsung untuk membeli produk. Yang E ada target pasar. Jadi target market usaha Samyang dan Satrol ini adalah semua status kalangan masyarakat, terutama para mahasiswa dan orang dewasa yang sudah bekerja. F, strategi bauran pemasaran. Yang pertama ada produk.
Makanan yang saya produksi ini, yaitu samyang dan salad roll, sangat cocok di zaman ini, sehingga tidak akan ketinggalan zaman. Saya menggunakan bahan yang rendah kalori sehingga para konsumen tidak perlu khawatir terhadap berat badannya yang akan naik kecuali mengkonsumsinya secara terus-menerus. Selain itu, makanan ini dibuat dengan kemasan box yang menarik, tidak membosankan dan mudah untuk dibawa. Terdapat banyak varian topping dan saus yang saya buat, ada varian samyang roll dan varian salad roll. Untuk varian salad roll, saya mempunyai menu chicken spring roll, veggie spring roll, kani spring roll, shrimp spring roll, dan beef rainbow roll. Sedangkan untuk varian samyang roll, saya mempunyai menu samyang roll ayam, samyang roll sosis, samyang roll crab stick, dan samyang roll cheese. Nah, yang kedua ada harga. Tiap box dari samyang dan salad roll ini dapat dijangkau dengan harga senilai 25.000 untuk samyang roll. Sedangkan untuk varian salad roll dapat dijangkau dengan harga 31.000. Yang ketiga ada tempat. Penentuan lokasi usaha tersebut berada di Pondok Suryamada, Blok P nomor 7, sehingga dapat menghemat biaya atau tempat sewa serta mudah untuk memperoleh bahan baku. Dengan lokasi usaha ini sangatlah strategis dan mudah untuk dijangkau. Jadi kesimpulan dari analisis pasar dan pemasaran yaitu bisnis samyang dan salad roll ini mampu memenuhi permintaan dan produk ini mampu menjangkau sasaran yang luas dari kegiatan promosi baik yang dilakukan secara online maupun offline. Yang ketiga ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang pertama, analisis penjualan usaha samyang dan salad roll. Dalam menjalankan usaha samyang dan salad roll ini dibentuk jadwal agar kegiatan operasionalnya berlangsung sesuai apa yang diharapkan. Toko samyang dan salad roll ini beroperasi setiap hari, Senin sampai Jumat mulai jam 8 sampai jam 20.00 dan Sabtu dan Minggu itu adalah libur. Nah, yang B ada perencanaan karir. Jadi jika produksi dan penjualan stabil bahkan selalu meningkat dan memenuhi target, maka saya berencana untuk mengembangkan usaha ini dengan menambah cabang. Dan yang C, kesimpulannya dari kelayakan aspek manajemen dan sumber daya manusia yaitu dari analisis di atas yang memenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa usaha kegiatan ini dapat berjalan dengan sistematis dan dengan struktur organisasi yang jelas. Yang keempat ada aspek ekonomi dan sosial. Yang A ini ada dampak positif ekonomi. Yang pertama ini menambah pemasukan keluarga dan membantu perekonomian keluarga. Namun tidak menutup kemungkinan kalau suatu saat usaha yang saya jalankan ini bisa sukses dan menjadi sumber pemasukan pertama. Yang kedua, memiliki kebanggaan sendiri jika usaha ini yang saya jalankan menjadi sukses lantaran bisa mengerjakan dua pekerjaan, yaitu kuliah sambil kerja, tanpa harus mengorbankan salah satunya. Yang ketiga, usaha sampingan saya kerjakan ini di rumah sendiri tentu bebas dari biaya sewa tempat, karena menggunakan rumah sendiri tanpa harus sewa tempat dengan biaya yang lumayan tinggi. Dan yang terakhir, dalam membangun usaha yang saya jalankan biasanya terkendala dalam modal. Dan biasanya bisnis yang saya jalankan harus mempunyai modal sendiri, mulai dari bahan maupun alat. Nah, yang B ini ada dampak positif dari sosial. Jadi, pertama ini diterima oleh masyarakat. Yang kedua, saya yang memiliki usaha kecil-kecilan di rumah akan memiliki banyak waktu bersama keluarga ataupun teman dan dapat mengurangi biaya untuk bermain. Yang ketiga, apabila usaha samyang dan salad roll yang saya jalankan bisa sukses, tentunya akan membutuhkan tambahan karyawan dan hal ini bisa membuka lahan pekerjaan baru buat teman-teman yang membutuhkan. Yang keempat, ada dapat melatih bagaimana sih cara membagi waktu antara usaha di rumah dengan kuliah. Terus juga dapat lebih mengetahui bagaimana hal-hal yang berhubungan dengan usaha kecil serta mengembangkan pikiran tentang hal itu. Dan jadi mengetahui bagaimana ilmu pemasaran, manajemen usaha yang saya jalankan. Dan yang terakhir dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi di bidang usaha kecil yang saya jalankan baik mikro maupun makro. Dan kesimpulan dari aspek ekonomi dan sosial ini yaitu apabila usaha samyang dan salad roll ini
dijalankan, bisa sukses tentunya akan membutuhkan tambahan karyawan, dan usaha saya dari segi ekonomi akan membantu perekonomian masyarakat sekitar dengan adanya peluang pekerjaan yang baru. Sebab saya akan mengutamakan pengrekrutan karyawan dari masyarakat setempat sehingga menghasilkan hubungan sosial yang baik dengan masyarakat sekitar. Yang kelima, ada aspek teknik dan teknologi. Yang A, ada analisa lokasi bisnis. Lokasi bisnis yang akan dijalankan yaitu berada di Pondok Surya Mandala, Blok P nomor 7. Lokasi ini sangat strategis karena berada pada pusat keramaian sehingga keberadaan usaha ini sangat mudah diketahui oleh konsumen maupun distributor. Yang B, ada analisa luas produksi. Luas produksi dari bisnis ini yaitu mampu menghasilkan output 15 box per hari. Pendistribusian produk ini dapat menyebar luas ke seluruh kota Bekasi, bahkan memungkinkan juga sampai ke wilayah Jakarta dan sekitarnya. Karena produk ini dipromosikan melalui media internet yang cakupannya sangat luas. Yang C, ada analisa layout pabrik. Bisnis yang saya jalani ini tidak memiliki pabrik karena bisnis yang saya jalani ini hanya bisnis rumahan. Yang D, ada analisa kesiapan teknologi. Teknologi yang digunakan dalam kegiatan produksi yaitu teknologi yang masih sederhana seperti peralatan masaknya yang pada umumnya. Namun dengan teknologi tersebut mampu untuk menghasilkan output yang banyak. Kemudian untuk mempromosikan bisnis, saya juga menggunakan media sosial sebagai pasar utama. Yang E, ada kesimpulan dari analisa aspek teknis dan teknologi, yaitu dari analisa lokasi bisnis, luas produksi, layout pabrik, dan kesiapan teknologi dapat disimpulkan bahwa posisi tempat usaha ini sangat strategis. Meskipun belum memiliki pabrik, namun bisnis yang saya jalani ini telah mampu untuk memenuhi permintaan 15 box per hari. Kemudian untuk mempromosikan usaha ini di media sosial, saya menggunakan smartphone sehingga bisnis saya dapat menyebar luas di wilayah luar Bekasi. Yang keenam, ada aspek lingkungan hidup. A, analisa lingkungan operasional. Yang pertama ini ada pemasok. Jadi pemasok bahan baku yang berupa mie samyang, rice paper, sayur-sayuran, dan daging atau udang dalam kegiatan operasional bisnis yang saya jalani ini yaitu berasal dari Pasar Jatiasi. Kriteria pemasok yang dipilih yaitu jujur, disiplin, dapat diandalkan, dan selalu dapat menyediakan bahan-bahan yang halal serta masih layak dikonsumsi dan tidak terkontaminasi zat-zat yang berbahaya. Yang kedua, ada pelanggan. Dari data yang diperoleh, banyak masyarakat yang menyukai samyang dan satrol yang saya jalani ini yang merupakan makanan yang disimpan dalam kotak makanan, membuat para pencinta makanan pedas dan para pencinta hidup sehat dapat menikmati langsung, kapanpun dan dimanapun, sehingga dapat diprediksikan pula bahwa pelanggan yang tertarik untuk mengonsumsi makanan ini sangat banyak. Yang B, ada analisa lingkungan industri. Yang pertama ini ada kekuatan pemasok. Kekuatan pemasok tentunya lumayan tinggi karena pemasok diambil di toko yang sama yang terletak di Pasar Jatiasi. Maka saya dapat mengontrol bahan-bahan yang diperlukan secara mudah. Dan juga ada beberapa toko yang saya datangi sehingga tidak terpacu pada satu saja. Dengan demikian bahan baku akan selalu bisa didapatkan. Yang kedua, ada kekuatan pembeli. Dari data yang diperoleh bahwa masyarakat menyukai makanan-makanan yang pedas, unik, dan yang berbeda. Maka kekuatan pembeli pada produk yang dihasilkan akan tinggi karena produk yang dihasilkan oleh bisnis ini mampu memenuhi apa yang diinginkan oleh konsumen. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah hambatan masuk. Hambatan masuk produk ini lumayan mudah karena usaha ini selalu melakukan inovasi-inovasi baru dalam menghadapi masuknya pesaing dalam produk yang sama. C, analisa lingkungan jauh. Yang pertama, ada ekonomi, yaitu dalam data pengamatan dilakukan, maka hasilnya merupakan daya beli dan permintaan warga yang relatif tinggi terhadap produk ini. Lantaran makanan ini harganya terjangkau dan seluruh kalangan sanggup untuk menikmati. Yang kedua, teknologi. Jadi peralatan digunakan dalam pembuatan samyang dan salad ini menggunakan peralatan sederhana seperti kompor, panci, tabung gas, dan pisau. Namun dalam mengatur promosi online dan offline serta pencatatan penjualan dan pembelian yaitu menggunakan teknologi smartphone, walaupun teknologi yang sekarang digunakan masih sederhana, tetapi dapat menghasilkan produk yang banyak. Yang ketiga, ada ekologi. Jadi dari data yang diperoleh melalui riset pada masyarakat di sekitar lokasi usaha yang saya jalani ini tidak menyebabkan pencemaran pada lingkungan.
ditinjau dari masukan serta proses pengeluaran dari kegiatan usaha ini tidak menyebabkan sumber pencemaran. Yang keempat yaitu global, jadi dalam upaya mencapai lingkungan harus melakukan penjualan melalui via online yang mana bila terdapat pesanan berdasarkan wilayah luar, maka produk-produk bisa dikirim ke seluruh wilayah, dengan demikian bisa mencapai pasar dunia. Jadi kesimpulan dari aspek lingkungan hidup ini yaitu bahwa bisnis ini dapat berpotensi baik untuk dijalankan karena hambatan-hambatannya yang relatif lebih sedikit. Yang ketujuh ada aspek keuangan, rencana anggaran. Yang A ini ada kebutuhan dana. Di sini saya mengambil salah satu contoh bahan baku dari pembuatan samyang roll crab stick. Bahan-bahannya itu yang pertama ada samyang, banyaknya adalah 10 bungkus, harganya 180.000, ada rice paper, banyaknya 250 gram, harganya 12.000, ada crab stick, yaitu 15 piece, harganya 17.000, ada keju oles, 160 gram, 14.000, ada susu cair 1 liter, 16.000, ada keju bubuk 50 gram, 12.000, dan ada nori 10 lembar, 22.000. Jadi jumlah total untuk satu kali pembuatan yaitu 273.000. Sedangkan untuk bahan baku saat roll shrimp yaitu yang pertama ada udang 1 kilo yaitu 120.000, ada soun 1 roll 12.000, ada selada 4 pack 24.000, ada kol ungu 50 gram 18.000, ada mentimun 1 kilo 13.000, ada wortel 1 kilo 15.000, ada santan 200 ml 10.000, dan selai kacang ada 500 gram 50.000, ada saus hoisin 240 gram 30.000, dan ada minyak wijen 195 ml 30.000. Jadi jumlah total untuk satu kali pembuatan adalah 340.000. Jadi untuk masing-masing modal ini dapat menghasilkan 15 box. Yang B ada fixed cost. Untuk peralatannya ada box atau toples kotak berukuran 10x10. Kita beli banyaknya adalah 15 piece, harga satuannya 3.000, jumlahnya 45.000. Yang kedua ada cup saus. Banyaknya adalah kita beli 25 piece, harga satuannya 500, jumlahnya 12.500. Yang ketiga ada banner, kita beli banyaknya adalah 1, harga satuannya adalah 75.000, jumlahnya 75.000. Selanjutnya ada penyangga dari banner, kita beli banyaknya adalah 1, harga satuannya 45.000 dan jumlahnya 45.000. Dan ada stiker logo, kita beli per lembar, banyaknya kita beli 50, harga satuannya 300, jadi jumlahnya 15.000. Jadi total untuk dari peralatan ini adalah 192.500. Yang C ada sumber dana. Jadi sumber dana dalam pendirian usaha samyang dan satrol ini adalah milik pribadi dari pemilik usaha. Yang D ada aliran kas. Yang pertama ini ada proyeksi pendapatan, yaitu pendapatan kotor per hari sebesar 423.000, pendapatan kotor per bulan sebesar 12.690.000, sedangkan pendapatan kotor per tahun yaitu 152.280.000. Yang B untuk proyeksi biaya per tahun, yaitu untuk pembelian buku nota sebesar 200.000, sedangkan pembelian bahan makanan yaitu 98.080.000. Jadi jumlah pengeluaran per tahun sebesar 98.280.000. Nah, selanjutnya yang E ini ada proyeksi rugi atau laba. Jadi perhitungan laba atau rugi yaitu dengan menghitung selisih pendapatan dengan pengeluaran. Jadi laba atau ruginya sama dengan pendapatan dikurangi dengan pengeluaran. Jadi pendapatannya itu sebesar 152.280.000 dikurangi dengan pengeluaran yaitu 98.280.000. Maka dihasilkan 54 juta. Jadi dengan demikian laba yang diperoleh adalah sebesar 54 juta. 1.7 mengukur permintaan masa kini dan masa depan usaha samyang dan satrol. Jadi yang pertama, prospek usaha samyang dan satrol di masa kini. Jadi di tahun ini, samyang dan satrol ini banyak sekali digemari dan banyak dicari oleh orang-orang di berbagai kalangan. Selain itu, usaha samyang dan satrol ini berprospek baik untuk kedepannya karena banyaknya penggemar makanan yang memiliki rasa yang unik ini. Tentunya untuk para pecinta makanan pedas, makanan sehat, ini menjadi incaran para masyarakat. Oleh karena itu, usaha ini memiliki potensi yang sangat baik. Yang kedua, prospek usaha samyang dan satrol di masa depan. Menurut saya, usaha ini akan terus berkembang hingga di masa depan karena samyang dan satrol ini adalah bisnis yang menjanjikan dan memiliki potensi besar hingga ke masa depan. Selain itu juga terdapat alasan mengapa usaha ini akan terus berkembang di masa depan. Yang pertama ini karena selalu mengikuti tren yang ada di masyarakat.
Jadi di sini saya melihat tren seperti apa yang lagi ramai dan disukai oleh masyarakat. Dengan hal ini bisa mengembangkan usaha yang saya jalani. Jadi orang-orang tuh tidak akan pernah bosan dengan produk atau menu yang ada di Samya dan Satrol ini. Dan tidak ada yang bisa berkembang dan bertahan lama ketika kita usaha dengan cara yang itu saja. Jadi tahun berganti, begitu juga pula dengan tren yang ada di masyarakat. Maka kita tuh harus mampu dan mau untuk mengikuti tren dan belajar untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada ya. Tujuannya ini agar kita tuh lebih memahami apa yang saat ini sedang dicari oleh pelanggan. Contohnya, seperti saat ini sedang tren orang suka dengan saus mentai. Nah, dengan ini kita bisa menambahkan varian menu, yaitu menggabungkan saus mentai ini dengan samyang roll ini. Jadi, kita bisa menambah varian menu lagi tanpa harus menghapus varian menu lainnya. Nah, yang B, kita bisa menciptakan inovasi produk sesuai dengan kebutuhan. Jadi, ketika kita sudah tahu nih tren yang ada di masyarakat dan kita juga sudah mulai beradaptasi, maka akan keluar inovasi-inovasi baru untuk produk yang diciptakan. Yang C, karena usaha Samya dan Satrol ini mendengarkan apa keluhan dan kebutuhan pelanggan. Jadi bertahan lebih lama artinya akan berhubungan lebih lama dengan pelanggan. Apapun yang mereka utarakan, baik keluhan, kritik, saran ataupun pujian, maka kita harus mendengarkanlah dan kita harus jadikan keluhan dan saran ini sebagai bahan evaluasi dan bahan untuk mengembangkan apa yang kita miliki saat ini. Yang D, karena usaha ini tuh menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Jadi produk yang saya jalani ini selalu memberikan kejutan berupa hadiah kepada pelanggan. Saya juga biasanya memberikan mereka pelayanan khusus yang akan membuat mereka mengingat usaha yang saya jalani ini. Dan tidak lupa, ketika terjadi kesalahan, kita tidak boleh malu untuk mengakui kesalahan kita dan meminta maaf, dan begitu pula dengan ucapkan terima kasih yang harus selalu diungkapkan. Yang E, karena kita ini menyuguhkan keunggulan bisnis yang tidak ada di usaha lain. Jadi setiap perubahan dan peningkatan standar kualitas bisnis dan layanan itu bisa disajikan dalam berbagai bentuk dan ditujukan kepada pelanggan. Contohnya dengan di tempat usaha yang saya jalani ini mampu memberikan harga yang jauh lebih murah dan jauh lebih terjangkau. Yang F, karena usaha ini memiliki support system yang selalu up to date. Jadi apapun bisnisnya, teknologi tidak dapat dipisahkan dari kesuksesan yang akan dibangun. Kita harus memastikan support system yang mendukung bisnis kita selalu up to date. Nah, harus mengikuti perkembangan teknologi baik untuk website, produk barang, pengiriman, customer service, dan lain sebagainya. Contohnya untuk website khusus bisnis online yang memiliki kunjungan besar setiap harinya, saya biasanya berganti dari share hosting biasa ke layanan yang lebih besar jangkauannya seperti dedicated hosting. Nah, selanjutnya ada 1.8, yaitu cara mengukur peluang usaha di masa depan agar tetap berkembang. Yang pertama ini dengan menilai dan mengukur apa yang bisa terjadi di masa depan, masa lalu, dan masa sekarang. Jadi sebagai pelaku bisnis, kita harus peka terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar kita dan dapat menilai apa yang mungkin bisa terjadi. Dan hal ini akan membuat kita dapat melakukan dan melaksanakan rencana serta dapat melihat peluang usaha yang akan datang. Nah, perlu menerapkannya ke dalam bisnis yang dijalani. Keterampilan usaha bisa berkembang seiring dengan menjalankan bisnis dengan pengetahuan yang dimiliki. Yang B, yang kedua yaitu self-starter dan komitmen. Jadi menjadi seorang pengusaha itu dibutuhkan karakter yang proaktif, penuh semangat, dan bisa memulai sesuatu dengan sendiri. Jadi jiwa perintis ini menjadi bagian penting untuk bisa sukses untuk memulai usaha. Yang C, berani mengambil tindakan. Jadi harus mengambil tindakan dan tidak membiarkan bisnis hanya berkutat dalam konsep yang itu saja. Jadi setelah mengambil tindakan, kita juga harus berani untuk mengambil resiko dari kemungkinan yang akan terjadi di dalam bisnis kita ke depannya. Yang D yaitu adalah percaya diri. Jadi faktor ini sangat dibutuhkan karena akan membangun dan menjalankan bisnis dari awal. Jadi kepercayaan akan diri sendiri itu bisa mendorong kita untuk terus mencoba dan menghadapi masalah-masalah yang akan datang.
dan ada kreativitas. Jadi kreativitas ini dibutuhkan sebagai modal menghadapi persaingan usaha. Jadi hal ini tuh menjadi faktor keberhasilan wirausaha karena harus bisa berinovasi untuk mencapai kesuksesan. Jadi kreativitas ini diperlukan untuk menjadi berbeda dengan kompetitor. Jadi menjadi beda dan unik itu sangat berpotensi untuk membuat bisnis yang kita miliki itu menjadi berkembang. Selanjutnya ada koneksi. Jadi koneksi ini menjadi hal yang sangat penting dan krusial. Jadi koneksi dengan sesama pengusaha atau klien hingga sahabat sangat memberi manfaat untuk bisnis yang sedang kita jalani. Dengan demikian banyak koneksi maka mempunyai potensi yang besar juga untuk mengembangkan bisnis usaha. Dan yang terakhir ada pemasaran yang efektif. Jadi dibutuhkan teknik marketing yang kuat dan menarik untuk menjangkau pasar yang diinginkan. Oleh karena itu, kita harus memastikan teknik pemasaran apakah sudah dikuasai saat memulai bisnisnya. Bab 4 penutup. 1.9 kesimpulan, usaha Samyang dan Satrol ini merupakan usaha makanan yang menjanjikan omset yang cukup tinggi. Namun, saya juga harus tetap memperhatikan kualitas agar tidak mengecewakan para konsumen. Saya juga harus memiliki SWOT yang kuat dan harus mampu menganalisa SWOT demi mengembangkan usaha agar lebih baik dan lebih lancar. Tidak lupa juga untuk menyiapkan dan membuat planning atau rencana yang maksimal agar meminimalisir kegagalan usaha di tengah-tengah jalan. Dan supaya usaha yang saya jalankan ini bisa berkembang dengan cepat. Terakhir, harus selalu menerima setiap kritikan dari para konsumen dan selalu berinovasi dalam produksinya. Selanjutnya ada 1.10 yaitu saran. Jadi dalam menjalankan usaha penjualan Samyang dan Satrol ini yang perlu untuk diperhatikan adalah mengenai bagaimana menjaga stabilitas pasokan barang yang berkualitas dan mencari segmen yang tepat. Nah, penentuan lokasi juga menentukan dalam memasarkan suatu produk. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Sekian presentasi